Saudari-saudaraku, selamat sore. Di sekitar Anda ada begitu banyak kaum berjubah. Saya melihat berhitung kurang lebih ada 25 sampai 30 orang. Apabila Anda termasuk kaum berjubah, bolehkah Anda berdiri saat ini supaya umat melihat Anda? Bolehkah berdiri? Para pater, para frater, bruder, suster, Romo, bolehkah berdiri yang di depan? Suster, lihatlah apa yang mereka cari ya kira-kira ya. Rela meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Luar biasa. Saya pikir inilah tanda cinta Tuhan untuk umat di Jayapura. Terima kasih kesaksian hidup Anda. Tapi di balik kekaguman dan rasa terima kasih itu, sekali lagi kita bertanya, apa yang menguatkan mereka mencintai Yesus? Apa yang membuat mereka setia percaya pada Yesus? Oleh karena itu saya minta satu-satu pater yang menemani saya pada sore hari ini untuk mendekat ke mic ke depan sini Kak. Ayo. Menjawab satu pertanyaan ini. Mari pater. Kalau dilihat dari wajahnya mereka bahagia sih mengikuti Yesus ya. Tidak ada yang sengsara. Semuanya gendut-gendut. Mantap. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda tetap percaya mengikuti Yesus? Satu dua kali. Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan apa yang membuat saya tetap setia dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Minimal dari bacaan tadi bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Dan itulah yang membuat tadi Thomas dia percaya. Apa yang dia katakan memang betul. Apa yang dia sabdakan itu terjadi. Bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Terima kasih. Yesus benar-benar bangkit, itu jawaban pertama. Jawaban kedua. Selamat sore. Kalau dari saya, Yesus itu sebagai kakak, Yesus itu bagian dari hidup saya. Dia tidak terpisah dari saya. Dia menyertai saya, menuntun saya ketika saya jatuh. Dia memberikan kekuatan kepada saya, menopang dan mendorong saya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih dari saya. Mengapa saya percaya kepada Yesus? Saya percaya kepada Yesus karena Yesus hadir dalam setiap kesulitan saya. Dan saya melihat bahwa Yesus adalah penolong bagi saya. Itu saja. Yang ini menarik, Yesus adalah penolong dalam kesulitan hidup saya. Rupanya begitu sulit hidup beliau ya, luar biasa. Saya percaya karena saya bisa hidup. Itu saja dari saya. Karena hidup. Kalau mati tidak percaya kah? Baik. Yang terakhir, Romo Kepala Paroki, kenapa percaya Yesus? Saya percaya Yesus karena seperti Thomas, butuh kepastian. Kenapa? Saya mendapat kepastian bahwa di dalam Yesus kita selamat. Dia memberikan hidupnya sampai wafat di kayu salib untuk keselamatan kita karena cintanya. Itu yang membuat saya makin bersemangat dalam panggilan. Terima kasih. Luar biasa ya, para pastor yang hadir di sini semuanya percaya pada Yesus, luar biasa. Silakan duduk para romo, para pastor, para pater, thank you.
Setiap orang mempunyai alasan untuk percaya kepada Yesus dan Anda harus membuat jawaban masing-masing. Tidak akan ada seorang yang bisa menunjukkan alasan paling dalam. Setiap orang punya alasannya. Ada yang percaya pada Yesus karena hidupnya begitu sulit. Seperti salah satu dari Romo tadi toh. Lalu mengalami bahwa Allah mengasihi, menolong. Dan itulah yang dia temukan, wajah Yesus yang menolong. Ada juga orang-orang yang percaya, karena mungkin dalam hidupnya, dia berjumpa dengan kesempatan-kesempatan berhadapan dengan kematian. Mungkin. Dalam salah satu perjalanan saya ke Kalimantan Timur, saya harus pergi melawan arus di Sungai Mahakam Ulu. Dan karena saya tidak bisa berenang, saya takut setengah mati. Rupanya saya masih takut mati. Ketika naik perahu yang kecil, maaf, lebarnya hanya sebesar badan saya. Jadi kalau Pater duduk, lalu berdiri, perahunya ikut nempel di belakang. Lewati riam yang begitu tajam. Dan jurumudi sudah berteriak dari belakang, "Pater, pakai pelampung! Pater, pakai pelampung!" Saya yang takut tenggelam karena tidak bisa berenang, tapi tidak masuk karena hanya sebelah saja, terlalu pagi, jadi dua saya kepit di ketiak. Tapi ketika saya sadar, ternyata ada batu-batu begitu tajam, begitu tinggi. Batu-batunya sangat tajam. Dan saya berpikir walaupun pakai pengaman, pelampung, pasti meninggal juga karena kepala akan pecah kena batu-batu itu. Tapi saya diam saja sampai kemudian kami melewati riam itu, lalu saya bertanya, "Bapak Jurumudi, percuma loh kalau pakai pelampung di tempat ini, kepala pasti pecah juga." Dia bilang, "Iya betul Pater, percuma. Pas pakai pelampung itu memudahkan kerja Basarnas," katanya. Satu hari pasti ketemu. Kalau tidak pakai pelampung bisa 3 hari 3 malam, itu pun kalau tidak dimakan buaya. Biasanya buaya-buaya di sini, kalau lihat badan seperti badan Pater yang babi Australia ini, mereka suka. Lalu sejurus kemudian saya bertanya pada diri sendiri, siapa Yesus bagiku? Mengapa aku percaya pada Yesus? Mengapa aku ikhlas mengorbankan segala-galanya untuk Yesus? Dan jawaban yang saya temukan pribadi adalah bahwa aku hidup di tengah gereja, bahwa di dalam komunitaslah saya menemukan makna keberadaan. Coba Anda lihat, di dalam gereja yang sangat cantik ini, Anda tidak sendirian. Iman Katolik mengajarkan bahwa kepercayaan pada Yesus juga dilandasi dalam kebersamaan dengan yang lain. Anda lihat kanan kiri Anda. Apakah Anda bisa melihat wajah Yesus dalam wajah mereka? Lihat sebentar, adakah Yesus di sana? Adakah? Apakah engkau menjumpai Yesus yang bahagia atau Yesus yang susah? Santo Thomas dalam bacaan Injil hari ini begitu menarik. Ketika pada minggu pertama Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati, Thomas tidak ada di dalam komunitas para rasul. Thomas sedang pergi entah kemana, mungkin sedang ke kafe, mungkin sedang main biliar, kita tidak tahu. Tidak tercatat dalam kitab suci. Tapi yang jelas Santo Thomas tidak ada dalam komunitas gereja. Tidak ada dalam komunitas para rasul. Itu sebabnya dia gagal percaya pada Yesus. Iya bukan? Ketika para rasul yang lain mengatakan kami melihat Yesus. Apa jawaban Santo Thomas? Sebelum kucucukkan jariku ke dalam bekas pakunya dan bekas luka di lambungnya, aku tidak akan percaya. Mengapa dia tidak percaya Yesus? Maka berjalanlah bersama-sama di dalam tubuh Kristus yang satu. Seperti bacaan yang tadi kita dengar dari Rasul Paulus.
Kita semua adalah jemaat yang satu, satu tubuh di dalam Yesus sebagai kepala. Maka saudari-saudaraku, kadang-kadang satu jemaat gereja ini pun kadang-kadang menjengkelkan kita, bukan? Kadang-kadang kita tersinggung dengan omongan-omongan orang satu lingkungan, satu komunitas. Kami yang di biara pun tidak jarang cakar-cakaran. Tanyalah pada para suster itu. Sering mereka cakar-cakaran. Tapi bukan berarti bahwa kita ini terpisah-pisah. Perbedaan, perkelahian di antara kita adalah bumbu-bumbu kehidupan yang membuat kita sadar siapa kepala kita sebenarnya. Fokuslah pada kebaikannya dan bukan pada keburukannya. Sekali lagi, coba Anda lihat wajah di kanan dan di kiri Anda. Bagus apa buruk? Umat di atas baguskah, burukkah? Muram wajahnya? Kalau ada yang asam dan muram, ciumlah. Muah. Beradalah dalam persekutuan tubuh Kristus. Dan ini yang kita rayakan dalam Ekaristi. Kita mengenal Yesus yang hadir dalam Ekaristi bersama-sama dengan yang lain. Maka pesan Romo pada sore hari ini, saudari-saudaraku, Anda memang harus mencari jawaban masing-masing mengapa Anda percaya pada Yesus. Setiap orang punya jawabannya. Tapi jangan lupa juga untuk mencari jawabannya bersama-sama dengan komunitas gereja ini. Jangan terpisah dari satu tubuh Kristus. Tuhan memberkati Anda. Amin.